Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana pada sore hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, nikmat iman, kesempatan jadilah sini kita hadir di majelis taklim yang kita cintai. Salawat kirim salam tak lupa kita sampaikan kepada Junjungan Besar Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah mengangkat kita dari alam kegelapan menuju alam yang penuh berkah ini. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada keluarga dan sahabat Rasulullah serta pengikutnya. Insya Allah dari zaman nanti kita mendapat syafaat dari beliau. Amin. amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, kita selalu berdoa karena tinggal kalau kita hitung dengan jari dan sampai 40 hari lagi kita menghadapi bulan Ramadan. Jadi kita banyak-banyak beristighfar, ya, banyak-banyak mohon kepada Allah supaya kita diberikan kesehatan. Yang penting itu imannya dulu, iman dan kesehatan. Karena kalau kita iman kita berkurang, kakek hari pertama bel pecah persen. Nah, ya. Jadi di sini yang akan saya sampaikan Bu, ada 4 ketika Allah memberikan 4 itu berarti Allah akan menguji kita. Ya. Yang pertama niat kita untuk memperbaiki diri. Jadi kita tuh punya niat untuk memperbaiki diri. Di saat kita punya niat memperbaiki diri, cepat segera jangan ditunda lagi. Contoh misalnya Bu ya, oh sekarang udah mau menjelang bulan Ramadan. Jangan kalau supaya akun kakek di bulan Ramadan supaya jangan terkejut puasanya. Harus selama ini aku nak makannya banyak. Ya siang nak baca idah, nak ngemil terus. Kita biasanya tidak biasa puasa Senin Kemis, kita biasakan dengan Senin Kemis. Itu berarti niat untuk memperbaiki diri untuk menyambut bulan suci Ramadan. Nah hal seperti ini Bu, jangan ditunda-tunda. Karena niat yang baik itu insya Allah akan mendapat pahala. Baru niat yang baik tidak dapat pahala, apalagi kalau kita kerjakan. Yang kedua Bu, kita selalu berniat untuk memberi kebaikan kepada orang lain. Apa contohnya? Kita selalu ingin membuat kebaikan kepada orang lain. Salah contoh, kita nyumbang itu pengen ya, kita itu berusaha Bu, setiap orang itu kan biasanya ada itu, kalau misalnya Ibu ada orang kepengen minta tolong. Ketika Ibu menolong si A itu ada gak rasa Ibu itu senang? Ada Bu ya? Ada rasanya insya Allah. Nah, ketika itu ada dua kan, kadang kita begitu menolong orang itu Bu, misalnya ada orang minta tolong gitu kan. Ada ketika kita misalnya ada pas kita berjalan, kita juga ada nenek tua atau orang mau menyeberang dan ada yang maju mundur, ya. Terus kita berhenti, kita tolong. Dan walaupun kita mau berhenti Bu ya, berhenti lah. Kasihan kita seberangkan mereka itu. Ketika sudah melakukan itu ada terasa di dalam hati kita senang. Nah itu berarti itu sudah memberikan kebaikan kepada orang lain. Tapi ada juga ketika kita menolong orang lain kita menyesal. Misalnya aku tadi menolong si A, dia minta juga sama aku tadi, dia kan udah boleh jadi aku nanti lagi. Ada nggak rasa saya itu? Kadang-kadang ada timbul seperti itu Bu, ada terbesit rasa kita menyesal, padahal itu adalah sifat dari setan. Ketika kita membantu orang itu dengan kebaikan, insya Allah kita sudah tahu dari mana ke mana Bu, kaki Allah memberi kebaikan itu yang tidak sangka-sangka untuk itu dewe. Karena kan kita sudah tahu datang. Ketika kita lagi butuh yang ini yang itu datang dewe kebaikan. Karena apa? Allah itu ketika kita berniat menolong kebaikan orang lain, di saat kita membutuhkan kebaikan orang itu akan datang sendiri. Itu. Yang ketiga, membahagiakan orang lain. Siapa yang harus kita bahagiakan? Yaitu orang-orang di sekeliling kita. Kita senang lagi ngomong menderita, apa senang lagi bahagia? Bahagia.
alhamdulillah, berarti pengen dengan orang tuh bahagia. Tapi kalau orang sakit hati Bu, aku senang nih ketemu dia itu. Nah, Senang melihat senangnya melihat orang Susah. susah melihat susah melihat orang Senang. senang. Tapi Ibu yakin ibu-ibu sini, ketika orang senang dia senang. Ketika orang bersedih, ibu akan merasa sedih. Jangan ketika orang susah kita senang, ketika itu orang senang kita sedih. Balik jadinya Bu ya. Kenapa? Iya, itu iri namanya Bu. Jadi berusaha kita itu melihat orang itu selalu bahagia. Siapa yang harus kita bahagiakan? Terutama yang ada di sekitar kita. Siapa? Orang tua kita, suami kita, anak-anak kita, teman kita, juga tetangga. Jadi jangan kali kita di rumah ini, di rumah yang penting aku bahagia berhijau lah, segala di rumah ini. Nah, ada lagi orang yang ngomong, aku di rumah ini termasuk tersiksa. Tapi mau keluar, senangnya aku. Ada seperti itu. Jadi kebahagiaan itu pun harus kita timbulkan dalam hati. Jangan kita merasa bahagia itu di luar. Dan orang yang kita bahagia itu orang-orang yang di rumah. Kita ini pun karena kita dari rumah. Kalau kita tidak bahagia, kita ibu rumah tangga, kita di rumah. Gitu ya. Kita ini walaupun begal di sana sini masih tetap ibu rumah tangga. Benar lah. Tidak kata dia mungkin pejabat masih ibu rumah tangga itu. Kuncinya rumah itu bahagia harus bahagia berikutnya. Yakin tak ibu? Yakin tak? Kalau ibu lagi pening, baca dah di rumah itu bahagia. Kalau ibu pikiran ibu lagi keluar, kira-kira di rumah itu bahagia tak? Ibu kira apa yang dilakukan di rumah itu akan ibu tangan dengan kuat. Nah, otak ibu tadi kan tidak bahagia. Makanya kunci bahagia itu ibu yang harus bahagia dulu. Kalau ibu bawanya emosi, ruwet ibu tadi, anak ketawa ke depan kita Marah, ya? hadapi marah. Iya dah. Nah itu karena letak kebahagiaan di kita. Nah kita ini kan apa? Karena sampingnya apa-apa di kita, anak ke kita, rumah ke kita, laki ke kita, akhirnya ruwet, akhirnya timbul. Apa? urusan dapur kita. Nah urusan dapur kita. Nyari duit pula. Kakek nambah listrik juga kita, ya. Nyari duit pula. Kita. Nah di sini timbul ruwet, akhirnya apa? Bahagia itu kan tuh keluar begitu kayak keluar. Mungkin aku punya si asik itu senang juga. Padahal sebenarnya kebahagiaan itu di sini. Kalau kekuatan ini tadi lah numpuk. Karena begitu di rumah itu di sini selesai, ke sini lagi. Tidak sudah, ya. Jadi diusahakanlah kita membagikan orang. Insya Allah tuh suatu waktu kita akan juga itu Allah akan membagikan. Di saat kita sedih dan sama-sama kita berbahagia. Kebahagiaan itu karena kita kumpul dengan kawan-kawan. Ada saat kita berkumpul dengan kawan kita terasa tersinggung, ada terasa kita sedih. Ya kan? Kenapa? Mungkin di suatu hari kita pernah kawan itu sakit. Nah di hari itu kita dapat balasannya. Nah, jadi kita berusaha untuk membagikan orang-orang di sekitar kita. Insya Allah kita itu akan selalu bahagia. Yang keempat selalu memberi. Berusaha kita itu memberi. Memberi itu tangan di Atas. jangan tangan di bawah. Ya. Kenapa? Ketika kita memberi kita tidak akan tahu di mana Allah akan memberikan kita. Ya. Dan untuk sholat jangan memberi kita. Memberi itu bukan berarti dengan uang banyak. Sempina rezeki yang punya. Tak kate yang beda kate ngomong nang gitu duit. Ya ada. Kata Assalamualaikum. Misalnya pernah juga beda kate. Tapi memberi itu banyak berbentuk. Caleg itu. Entah itu tenaga, entah itu pikiran, ya, entah itu makanan. Kan kita tahu main ke rumah si A, pas balik nambah lagi ke rumah. Sadar kita bahwa itu kita dapat. Orang memberi sampai itu begitu kan ada. Pikir katanya ini kate duit. Kita diberi kesehatan kan diberi. Iya kan alhamdulillah. Nah, makanya sering-seringlah memberi. Ya. Ketika kita diberi orang yang mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi insya Allah kita selalu
bersyukur. Orang yang pandai bersyukur insya Allah akan bertambah nikmatnya. bisa ditambah di dalam tangga. 10 menit.